Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وبارك على حبيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في الكتاب الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وأنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وأنه من أهل النار إنما العمل بخواتمه. وقال الإمام الحفيظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak ada yang layak kita puji hanya Allah taala. Maka bagaimana kita senantiasa puji Allah taala, Pak? Tiap hari kita ucapkan alhamdulillah min safail qalbi, kalau bisa betul-betul dari hati kita. Di dalam kitab I'anul Talibin Syarafatul Mu'in, di situ ada satu kaulnya para ahli marifat. Mereka mengatakan bahwasanya itu alhamdulillah 8 huruf, 8 huruf. Ada alnya, ada haknya, ada mimnya, ada dalnya, sudah 4 mim. Lillahi ada linya, lamnya tasydid 2, hanya domirnya hi, sudah 8. Jadi kal abwabi jannati thamatun, sebagaimana pintu surga ada 8, Pak. Babus salat, babul jihad, babus saum, babus sadaqatin, babu al-kadzibin al-ghaidha, babu afinanin nasi, babu la hisab alaihim, babu rahmah, babul taubah. 8 pintu surga. Alhamdulillah 8 huruf. Kemudian pintu surga ada 8. Maka orang-orang ahli marifat mengatakan seseorang yang mengucapkan alhamdulillah min safail qalbi, dari safail qalbi, dari betul-betul lubuk hatinya, ucapkan alhamdulillah, istahaqqa ay yadkhul jannata min ayyi syaa. Maka orang yang ucapkan alhamdulillah betul-betul dari hatinya yang tulus, Pak, ucapkan alhamdulillah, maka berhak dia untuk apa? Masuk surga lewat pintu mana saja yang dikehendaki. Masya Allah, luar biasa, Pak. Nah, kalau kita sekarang ucapkan alhamdulillah, kadang senang dikit, Pak. Tiba-tiba hujan pagi-pagi, wah udah cilaka ini hujan, tidak ada yang melepas alhamdulillah, hilang alhamdulillahnya. Padahal kita dianjurkan kita ucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Kemudian bagaimana kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi tetap kita bersalawat. Memang para alim ulama berbeda pendapat tentang bersalawat kepada Rasulullah. Apabila kita mendengarkan namanya, ada katakan wajib, ada katakan sunnah. Tetap kita bersalawat karena perintah Allah Ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap amalan yang dilihat itu terakhirnya, Pak. Yang dilihat itu terakhirnya, bukan awalnya, Pak. Kita lihat bagaimana di Ramadan ini orang rame-rame buat amalan. Makin terakhir, makin hancur, makin hilang. Padahal yang mau dilihat terakhirnya, Pak. Dalam kitab Nihayatul wal Bidayah karangan Abul Goda Ismail bin Umar bin Ibnu Katsir, sering dengar namanya Ibnu
Ibnu Katsir, banyak karangannya, salah satunya Nihayah wal Bidayah. Di situ ada satu kisah yang tertulis, namanya seorang ahli ibadah, Abda bin Abdurrahim namanya. Ini orangnya hafal 30 juz, Pak. 30 juz, subhanallah. Kita saja sistematik hafal 30 juz. Termasuk saya ini sistematik hafal 30 juz. Ini 30 juz dihafal memang. Kemudian dia orangnya alim, Pak. Tahu hukum-hukum Islam. Hafal begitu banyak hadis. Ahli ibadah, tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Puasanya puasa Daud. Puasa ini hari, besok tidak, lusa puasa lagi, namanya puasa Daud. Orangnya ahli zuhud. Apa itu zuhud? Tidak cinta lagi sama dunia, tidak lagi rasa hasratnya sama dunia. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini ternyata di akhir hayatnya mata murtadan, meninggal dalam keadaan murtad pada Allah taala. Kenapa seperti itu, Pak? Orang yang sehari-harinya betul-betul luar biasa, hafal 30 juz. Kemudian orangnya alim, kemudian ahli ibadah, sholat tahajud tidak pernah tertinggal. Kemudian apalagi zuhud orangnya. Tapi ternyata di akhir hayatnya mati dalam keadaan paling dibenci Allah Ta'ala, murtadan, dalam kurung murtad, Pak. Kenapa bisa seperti ini? Kisahnya seperti ini, Pak. Ini seorang pemuda namanya Abda bin Abdurrahim. Dia ini masyarakat ketika itu beliau mengikuti satu pasukan tentara muslimin untuk apa? Mengepung orang-orang Romawi ketika itu. Ketika mereka telah berangkat untuk mengepung tentara-tentara Romawi, maka orang-orang muslimin ketika itu telah mengepung itu benteng. Orang-orang Romawi tidak pusing, Pak. Mereka tidak pasang bom, mereka tidak pasang apa-apa. Apa yang mereka pasang? Beda pasang cewek-cewek cantik depan, Pak. Cewek cantik dipasang depan benteng-bentengnya itu. Sudah cantik, seksi lagi, masya Allah, subhanallah. Open body lagi, Pak. Siapa yang tidak terkesan, Pak? Namanya pemuda kalau lihat wanita, Pak, subhanallah. Jangankan pemuda, orang tua juga seperti itu, apalagi pemuda. Maka dilihat itu wanita dipajang di depan benteng, Pak. Maka namanya pemuda tadi dia lirikan satu kali langsung terkesan. Saking cantiknya itu seorang wanita. Maka karena nafsu dan syahwat menguasainya, akhirnya kirim surat. Kaifa sabili ilaiki ya habibatin jamilatin. Wahai wanita yang, wahai kekasihku, bagaimana saya bisa dapatkan kamu? Langsung tulis surat, Pak. Orang kalau mau sama wanita langsung tulis surat. Pokoknya langsung, apapun yang terjadi, langsung ditulis suratnya. Sampai kepada wanita itu dia bilang, ma sabili ilayya hatta tatanassara. Kamu tidak bisa dapatkan saya kecuali kamu tinggalkan agamamu itu. Langsung spontan karena syahwat menguasai seorang pemuda tadi ini. Dia terima tawarannya, Pak. Akhirnya singkat cerita menikahlah mereka. Dia tinggalkan hafalannya, dia tinggalkan alimnya, dia tinggalkan amal, semua amal ditinggalkan. Maka kembali pasukan. Orang-orang semua kaget, kenapa bisa orang ini seperti ini? Maka singkat cerita, mereka diberangkatkan lagi satu jemaah, melewati benteng tersebut. Dilewati, maka teman-teman yang dulu di pesantren sama-sama dia lihat, itu teman tak salah dulu di pesantren yang sama-sama menghafal Al-Quran. Masya Allah, sudah punya anak rupanya dia. Datang sama teman-teman, namanya teman Pak, kita datangi pasti, walaupun dia sudah tinggalkan agama. Cerita-cerita, wahai Abda bin Abdurrahman, kenapa kau seperti ini? Mana itu hafalanmu? Mana itu alimmu? Mana itu tahajudmu? Mana semua amalanmu? Maka ketika ditanya begitu, Pak, tidak ada yang saya ingat. Jangankan surah Al-Fatihah saya tidak ingat katanya. 30 hafal ini, Pak. Maka singkat cerita, apa yang dihafal cuma dua ayat ini. Juz 14, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu minal muslimin dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yudhimul amalu fasawfa ya'lamun ila akhir. Dua ayat ini yang dihafal saja, Pak. Kita hafal Al-Fatihah, tidak hafal ayat ini, Pak. Tak balik sama dia. Dia ini Al-Fatihah saya tidak hafal. Tinggal dua ayat ini yang dihafal. Kata ulama, kenapa dia tinggalin dua ayat? Ini kutukan buat dia. Kutukan buat dia. Orang seperti ini, Pak, masya Allah, yang tadinya dia menghafal Al-Quran, alim orangnya, ternyata masya Allah di akhir hayatnya dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Dibenci Allah Ta'ala.
Innamal amalu bi ikhwatimi, Pak. Kenapa saya sampaikan ayat ini, kisah ini, Pak? Nanti saya jelaskan. Seorang hamba, innal abda, seorang hamba la ya'malu, dia beramal. Amalnya amal ahli neraka. Wa annahu min ahlul jannati, ternyata dia ahli surga. Seorang hamba dia beramal amal ahli nari. Wa annahu min ahlil jannati, ternyata dia ahli surga. Innamal amalu bi khawatimi, sesungguhnya amal yang terakhirnya, Pak, mau dilihat. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan, Pak. Semua kita ketika ada Ramadan amal, rajin kita beramal, giat kita beramal sampai nanti hari ke-20 ke atas, Masya Allah, ditinggal kami amalat. Gara-gara apa? Pusing cari dunia semua. Bahaya ini, Pak, dalam keadaan seperti ini. Allah mau lihat itu amalan terakhir kita, Pak. Tadi seorang pemuda yang bagaimana amalannya luar biasa, tapi di akhir hayatnya amalannya menjadi orang yang paling dibenci Allah Ta'ala, mati dalam keadaan murtad. Sebaliknya ada seorang nama ahli zina namanya Kibil di zaman Bani Israel. Kisah yang lain. Ini ahli zina, Pak, tiap hari menjudi, tiap hari berzina, tiap hari mabuk kerjanya. Suatu ketika datang seorang pemuda, janda di bahasanya, janda datang kepada laki-laki tersebut namanya Kibil. Datang karena ketika itu musim apa? Krisis moneter, di mana-mana susah uang. Maka anak janda ini menangis, kasihan, mau makan apa, tidak ada makanan dikasih. Mau dikasih ini, tidak ada uang, tidak ada apa-apanya. Akhirnya karena pusing kepalanya, anaknya menangis kiri kanan, akhirnya dia, saya mau pinjam uang sama ini si Kibil. Datang pinjam sama Kibil. Wahai Kibil, saya ini seorang janda, punya anak 2, tidak ada kasih makanan di rumahku, anakku menangis karena kemari, saya mau pinjam uang tak. Namanya orang, Pak, ahli maksiat, ahli zina, pasti pikirannya pikiran kotor terus. Nah, bilang, yo, saya kasih pinjam ke uang, tapi kau layani, Kak. Kalau kau melayani ke 1 kali, saya kasih ke 7 dirham, 2 kali 14 dirham, begitu lipatannya, 7 lipatannya. Maka wanita ini tidak setuju, tidak mau, Kak, ini perbuatan dosa, zina ini dosa besar. Kembali ke rumahnya, kembali ke rumah. Dia lihat anaknya menangis, teriak kelaparan, tidak ada apa-apa di rumahnya, Pak. Maka singkat cerita, akhirnya terpaksa kembali dia menemui Kibil. Untuk yang kedua kalinya ketemu lagi sama Kibil. Wahai Kibil, kasih pinjam ke wanita. Saya bilang dari tadi, dari kemana kau datang sini? Kalau kau mau layani saya kasih ke uang. Nah, bilang ini janda, mau apa boleh buat, katanya. Dia terima tawarannya, Pak. Akhirnya singkat cerita dalam keadaan action sudah terbuka. Maka Kibil melihat seorang wanita, bergetar hatinya. Sebagaimana kalau kita lihat itu, Pak, air mendidih, begitu hatinya itu wanita, dadanya mendidih sebagaimana air mendidih. Kata Kibil, barusan kalian perempuan seperti ini, kenapa kau? Katanya, dadamu ini mendidih sebagaimana air yang mendidih. Wahai Kibil, tahukah engkau, sekarang kita akan merasakan nikmat yang sesaat, tapi setelah ini kita akan menunggu azabnya Allah berjuta-juta tahun. Dengan perkataan seorang wanita seperti ini, Pak, Kibil yang tadinya hari-harinya berzina, penjudi dan sebagainya, dia tutup. Pulang kau, ambil ini uang, sekarang kau pergi. Akhirnya pergi ini wanita. Singkat cerita, Pak, ini biasanya kalau orang kaya, orang banyak uangnya, kalau pagi-pagi itu kan biasa depan pintu rumahnya, mengaling-aling kalau bahasa Nuta, pokoknya olahraga depan rumahnya, dalam pintu rumahnya. Hari-harinya seperti itu. Dia berjalan ke sana kemari. Maka singkat cerita, pada hari itu orang-orang melihat, mana ini Kibil tidak muncul depan rumahnya. Biasanya kan ada depan pintunya itu, keliling ke sana kemari, jalan-jalan, duduk-duduk minum kopi dan sebagainya, Pak. Hari ini tidak ada. Kenapa seperti ini, katanya? Singkat cerita, Pak, orang-orang melihat di depan pintu rumahnya itu Kibil tertulis, taqabbalallahu taubatahu. Allah terima taubatnya Kibil, Pak. 1 malam dia bertobat. 1 malam bertobat dijadikan ahli surga dia. Hari-harinya ahli neraka. Hari-harinya beramal ahli neraka. Ternyata amalannya dia 1 malam amalannya menyebabkan dia masuk surga. Innal abda la ya'malu amal ahlun nari wa anna ahli jannati. Seorang hamba amalannya amalan ahli neraka, hari-hari dia bermaksiat, tapi ternyata di akhir hayatnya dia termasuk orang yang penghuni surga. Sebaliknya seorang hamba amalan hari-harinya ahli surga, ternyata dia ahli neraka. Innamal amalu
bi khawatimi. Amal pak yang dilihat terakhirnya pak. Jangan ki kendor pak hari ini. Tetap ki perbanyak ibadat. Tetap ki perbanyak sedekah. Tetap ki kita perbanyak tarwita. Jaga tarwita ini pak. Sampai betul-betul nanti di akhir Ramadan nanti. Jangan sampai kita menjadi orang cilaka pak. Orang yang cilaka. Sudah 20 menit pak ya. Nanti subuh lagi selanjut. Masih ada kisahnya panjang pak. Jadi ini amal apa yang kita mau lihat ini amal terakhir. Jangan sampai kita seperti yang tadi pada 2 kisah ini. Bagus sekali amalanta dari awal, ternyata masuk terakhir maka kita tinggalkan amalanta. Ini yang dibenci Allah Ta'ala. Paling tidak suka Allah Ta'ala seperti ini. Tapi orang yang amalannya tiap hari dia mungkin dia biasa-biasa saja, ahli maksiat, ternyata di akhir hayatnya dia mampu bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia perbaiki amalannya hanya 1 malam pak. 1 malam sebabnya dia bertobat, Allah terima tobatnya, dijadikan dia ahli surga. Sementara tersebut kita lanjut lagi nih. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, kesalahan dan kebodohannya datang dari diri sendiri. Kita sempurnakan majelis ini dengan 2 kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.